Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Kembali lagi dengan saya. Kali ini saya akan yang sudah saya jadwalkan kemarin teman-teman, untuk masalah MI wawancara. Oke. Oh, setas, sorry. Oke, untuk MI wawancara. Jadi sebelum kalian melihat MI wawancara ini, saya sarankan kalian lihat dulu video saya yang MI sebelumnya, karena berkaitan teman-teman ya. Kalau kalian langsung lihat video ini, maka kalian tidak akan nyambung. Jadi saran saya kalian lihat video saya sebelum-sebelumnya. Untuk kalian yang baru menemukan channel saya, banyak video-video tentang PAPK di channel saya, silakan kalian buka, kalian pelajari, itu bermanfaat dan gratis. Yang paling penting adalah gratis buat kalian ya. Saya di sini hanya mengedukasi kalian, memberi informasi ke kalian, karena banyak di luar sana yang belum mengetahui tentang PAPK TNI ini. Jadi ada sebagian juga yang DM ke saya, berterima kasih. Saya juga berterima kasih karena kepada kalian. Mereka jadi yang belum tahu, jadi tahu bahwa sarjana bisa menjadi abdi negara, mau di TNI ataupun di Polri. Kalau di Polri mungkin sudah kebanyakan tahu teman-teman ya, tapi untuk di TNI banyak yang belum tahu masalah setelah sarjana bisa mendaftar menjadi TNI perwira lagi. Oke, itu kita lihat si Kobra mau lewat. Oke. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah join di Telegram. Banyak. Nanti kalau kalian sudah tes, boleh kalian share masalah di Telegram teman-teman ya. Kalian kesulitan di apa, kalian ragu-ragu di apa, monggo kalian ceritakan di Telegram. Nanti banyak teman-teman juga yang akan nyaut. Mau itu kan satu Indonesia ya, jadi bisa saling sharing juga. Banyak keuntungannya bergabung di Telegram teman-teman ya. Oke, kembali ke MI wawancara. Jadi MI wawancara ini panitia itu akan lebih spesifiknya gitu teman-teman ya. Lebih spesifiknya akan mengetahui masa lalu kalian, atau panitia ingin mengetahui seberapa bandel kalian, seberapa alim kalian, seberapa baiknya kalian. Nah itu hanya panitia yang dari intel-intel itu yang tahu gestur-gestur psikologi seperti apa. Makanya saya bilang, lihat, tonton video saya sebelum-sebelumnya. Ada gestur-gestur yang jawaban berbohong, ada yang gestur-gestur kalian mengarang cerita, itu panitia sudah tahu. Oke. Jadi kali ini pertanyaannya yang saya alami, kemudian saya juga tanya ke junior yang mereka alami juga. Jadi saya simpulkan pertanyaannya banyak, tetapi ini salah satu pertanyaan. Jadi saya di sini teman-teman ya, saya tegaskan, saya hanya memfasilitasi kalian, bukan untuk menjawab pertanyaan. Kalau saya yang menjawab pertanyaan ini, berarti kalian tidak punya pendirian, tidak punya tidak punya wawasan. Jadi wawasan saya yang kalian pakai. Oke, saya akan spill untuk salah satu pertanyaan yang sering panitia pertanyakan. Sebelum saya spill, makanya saya bilang wawasan kalian harus banyak, kemudian kalian juga harus browsing juga, kemudian iya, tonton video saya yang sebelum-sebelumnya teman-teman ya. Oke, untuk pertanyaan pertama, pertanyaan pembuka itu biasanya diawali dengan pertanyaan untuk keluarga. Misal,
apa latar belakang keluargamu? Nah, kalian jawab aja teman-teman ya, kasih jawaban yang jelas, yang padat, kemudian jawab dengan tegas. Setelah kalian jawab, tidak usah banyak bertele-tele. Bila orang tua kalian petani, bilang petani. Bila orang tua kalian pedagang, bilang pedagang. Bila orang tua kalian TNI atau Polri, ya bilang saja dengan sejujur-jujurnya. Jangan kalian mengarang-ngarang cerita, karena panitia sudah tahu aslinya, panitia itu sudah tahu jawabannya, tapi mereka harus memastikan, kemudian harus mengkoreksi diri kalian juga. Kemudian karena kita ini mohon maaf, untuk dulunya itu kan ada PKI. Nah, perbanyak lagi wawasan kalian tentang PKI. Biasanya pertanyaannya seperti ini. Untuk pertanyaan kedua, sekarang lagi banyak cucu-cucu PKI. Kemarin juga pernah disiarin televisi, cucu-cucu PKI yang meminta pemerintah untuk meminta maaf atas kejadian PKI. Nah, biasanya panitia bilang setuju atau tidak. Di sini masalahnya bukan kalian menjawab setuju atau tidak, teman-teman ya. Yang dibutuhkan panitia itu adalah alasannya dan penjelasannya. Jadi kalian alasannya kenapa, penjelasannya kenapa. Nah, ini juga berkaitan dengan video saya kemarin, bagaimana cara menjawab pertanyaan yang diajukan oleh panitia. Yang tidak menonton video saya kemarin ya rugi kalian. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, kalian kan biasanya panitia begini, kalian kan sudah kuliah, sudah melewati fase yang namanya sudah pernah SMA, sudah pernah kuliah. Kalian pasti dimana melewati fase puber atau masa-masa ingin mencoba sesuatu. Pernah nggak kamu pacaran dulu? Itu jawab aja teman-teman, jawab aja secara jujur, dan jangan membuat jawaban yang memancing panitia. Jadi kalian lihat video saya sebelumnya itu, dan kasih jawaban yang memancing panitia. Jangan jawaban kalian bisa melebar kemana-mana. Misal kalian jawab, pernah Pak dulu waktu kuliah, misal pernah Pak 1 bulan kemarin. Nah, pasti ditanya ngapain aja, kemana aja, ya kalian jawab aja gitu. Jawab gini. Jadi prinsipnya, bukan saya mengajari untuk bohong teman-teman ya. Jadi prinsipnya gini, ada kalanya kita berbohong itu untuk kebaikan, ada kala kita berbohong untuk agar kita terima tes gitu teman-teman ya. Jadi misal mohon maaf, untuk pertanyaan yang ini biasanya itu banyak yang menjawab begini. Pertanyaan yang ini biasanya, apakah pernah pacaran? Misal jawaban kalian memancing, pernah ngapain aja pacaran, pernah melakukan hubungan seks apa enggak? Nah, itu kan jadi pancingan pertanyaan kalian. Jika kalian menjawab, oh tidak Pak, karena di agama saya mengajarkan berhubungan seks itu adalah haram, ini itu. Nggak usah menyangkut agama teman-teman ya, karena di sini kan kita Bhinneka Tunggal Ika. Memang agama Islam atau agama Kristen maupun agama yang lain-lainnya mengajarkan tidak menganjurkan untuk berhubungan seks bebas atau berhubungan di luar nikah. Tapi tidak usah kalian sangkut pautkan dengan agama. Jawab dengan ini aja, dengan wawasan kalian. Misal tidak boleh Pak karena saya takut HIV, kemudian saya takut terkena penyakit sifilis, gonore, dan lain-lain. Tidak usah kalian sangkut pautkan dengan agama, karena itu ada nilai yang namanya nilai keagamisan ya, kelompok. Nah, ini menyangkut pertanyaan selanjutnya. Nah, nanti kalian juga untuk pertanyaan kelima ini kalian akan ditanyakan, apakah pernah kalian menjadi muslim masjid, bukan muslim masjid, remaja masjid atau remaja gereja atau orang yang lainnya. Saya nggak tahu teman-teman, karena saya dulu ditanya
apakah pernah jadi remaja masjid? Saya bilang tidak pernah. Saya hanya melakukan waktu sholatnya saya jamaah di masjid. Setelah, walaupun di masjid ada kumpul-kumpul organisasi apa, saya tidak pernah ikut. Jangan sekali-sekali kalian bilang saya remaja masjid atau saya remaja gereja atau yang lain-lainnya, teman-teman ya. Karena itu nilai-nilai yang panjang kalau saya kan menjawabnya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya. Nah, kalian harus memperluas masalah undang-undang dasar, teman-teman ya, karena saya dulu ditanya setuju tidak undang-undang di amandemen ulang. Saya bilang dulu tidak setuju. Ada yang bagian saya bilang dulu setuju untuk bagian-bagian yang tertentu. Nah, itu jadi kalian harus tahu tuh berapa kali undang-undang itu di amandemen, terus bagian mana yang bisa dirubah di undang-undang itu. Nah, jadi kalian harus browsing sedikit lah sebelum kalian menghadapi MI itu, teman-teman ya. Lanjut ke part 2 ya, agar kalian memahami dulu yang pertama. Jangan kemana-mana, si Kobre lagi ngedit. Salam Kobre.